Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel kami Agro Sejahtera, channel yang membahas seputar tanaman penghijauan. Terima kasih telah menonton video kami sebelumnya. Semoga bermanfaat dan makin menambah wawasan tentang dunia tanaman. Pohon tabebuya itu memang primadona ya. Selain untuk pohon peneduh, pohon satu ini juga untuk estetika karena memiliki bunga yang indah mirip dengan bunga sakura. Tidak heran kalau pohon tabebuya sering disebut juga sebagai pohon sakuranya Indonesia. Dan bahkan menjadi salah satu pohon yang paling banyak dicari. Tapi ternyata masih banyak sekali yang belum tahu cara menanam pohon tabebuya yang benar. Dan bahkan melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan pohon tabebuya tidak bisa tumbuh dan bahkan mati. Kesalahan fatal yang sering terjadi. Stop dulu, jangan asal tanam tabebuya kalau nggak mau mati. Banyak orang yang salah kaprah. Sebelum tanam, karung gendonan malah dicopot dulu. Padahal ini malah bikin akar stres dan pohon sulit beradaptasi. Kenapa sih karung gendonan nggak boleh dicopot? Banyak yang takut kalau karungnya nggak dicopot, nanti akarnya nggak bisa tumbuh. Haduh, padahal karung ini terbuat dari bahan yang bisa terurai dan punya rongga. Jadi akarnya tetap bisa keluar. Selain itu, karung gendonan bisa melindungi akar dari stres saat proses tanam, mengurangi resiko akar putus atau rusak, dan menjaga kelembapan tanah supaya pohon lebih cepat beradaptasi. Lalu bagaimana ya cara penanaman yang benar? Tenang-tenang, Neng Tani kasih tahu cara yang benar biar tabebuyamu bisa tumbuh subur maksimal. Step by step cara menanam tabebuya yang benar. Langkah pertama, gali lubang yang cukup dalam. Pertama, kita gali lubang dulu. Jangan sembarangan ya, ukuran lubang harus lebih besar dari karung gendonannya. Minimal 1,5 cm lebih lebar. Dan dalamnya sekitar 5-10 cm lebih dalam dari tinggi karung gendonan. Kenapa? Supaya akar punya ruang tumbuh yang lebih luas dan tanahnya nggak terlalu padat. Kalau di sekitar rumahmu tanahnya keras, siram dulu supaya lebih mudah untuk digali. Dan apabila tanahnya berpasir, bisa tambahkan pupuk organik atau tanah kompos biar nggak cepat kering. Langkah kedua, biarkan karung gendonan tetap terpasang. Sekarang langsung masukin pohon ke lubang tanpa membuka karungnya. Karung gendonan ini dibuat dari bahan yang punya rongga, jadi akar tetap bisa menembus keluar dan juga berkembang. Selain itu, karung ini juga bakal terurai alami seiring berjalannya waktu. Kenapa sih karung gendonannya nggak boleh dilepas? Pertama, akarnya tetap terlindungi, jadi nggak mudah stres. 2. Karungnya bisa membantu mempertahankan kelembapan tanah. Yang ketiga, mengurangi resiko akar terputus atau rusak saat proses tanam. Langkah ketiga, timbun dengan tanah yang gembur. Setelah pohon masuk, timbun pakai tanah yang gembur. Jangan terlalu padat ya, cukup ditekan ringan supaya nggak ada rongga udara besar. Kalau terlalu padat, akar bisa kesulitan tumbuh. Tips tambahan, kamu juga bisa mencampurkan tanah dengan kompos atau pupuk organik biar pertumbuhannya lebih maksimal. Hindari menimbun sampai batang tertutup tanah ya, ini bisa bikin batangnya membusuk. Langkah keempat, pasang steger atau penyangga. Nah, ini penting banget. Pasang steger atau bambu penyangga supaya pohon tetap tegak, terutama kalau area tempat tanam sering terkena angin kencang. Gunakan 3 tiang yang ditanam dalam bentuk segitiga agar lebih stabil. Tips dari Neng Tani, gunakan tali dari bahan alami ya, biar nggak merusak pohon dan pastikan ikatan nggak terlalu kencang, supaya batang masih bisa bergerak sedikit untuk memperkuat akarnya. Langkah kelima, siram secukupnya. Penyiraman juga harus diperhatikan. Siram cukup 2 hari sekali sampai pohonnya rimbun. Ini tandanya akar sudah kuat dan bisa mencari air sendiri. Jangan terlalu sering ya, karena malah bisa bikin akar busuk. Kalau lagi musim hujan, kurangi penyiraman dari 3-4 hari sekali. Kalau musim kemarau, bisa siram setiap hari, tapi jangan sampai tanahnya becek.
Kalau cara tanamnya sudah benar, tabe buyamu juga gak bakal mati sia-sia. Jadi, pastikan kamu mengikuti langkah-langkah tadi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak orang yang tahu tentang tanaman. Sampai jumpa di video berikutnya.